Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya. Napa Pak bedane hidayah, inayah serta taufiknya, Pak? Cuma masalahnya temanya ndak itu judulnya. Insya Allah kita akan dibahas atau mungkin dibahas oleh narasumber yang lain. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ternyata Nabi dan Rasul dan juga para sahabat terdahulu itu memberikan keteladanan kepada kita bahwa tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan yang telah Allah curahkan kepada kita, kecuali kenikmatan itu senantiasa kita balas dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang paling sederhana adalah kita amalkan, kita laksanakan segala perintah dari Allah dan Rasulnya, dan kita menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalam hal ini syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, ya. Tetapi syukur itu adalah keharusan bagi orang beriman, Pak. Karena salah satu syarat seseorang itu dikatakan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman adalah dia senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Makanya salah satu indikator orang yang beriman kepada Allah itu dia bersyukur. Makanya kalau kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan, maka kita tunjukkan kenikmatan Allah itu dengan apa? Dengan kita tingkatkan amal ibadah kita, mumpung dikasih sehat. Jadi sebenarnya saya tadi itu ngelirik Pak Amru, ya Pak. Jadi saya tahu beliaunya ini kan dengan kondisi fisik, ya, yang kalau misalnya sholat duduk di kursi itu menjadi ruksa bagi beliau. Tetapi saya juga pernah teringat bahwasannya cerita, ada sebuah riwayat, ada seorang laki-laki yang dia diberikan ruksa berangkat ke masjid itu menggunakan kendaraan karena keterbatasan ketika dia kemampuan jalan, tetapi dia memaksakan untuk berjalan. Atau mungkin ketika dia sholat karena tidak bisa sujud boleh duduk, tetapi karena dia memaksakan dirinya, ya, karena memaksakan dirinya sehingga akhirnya apa? Insya Allah pemaksaan yang dia lakukan itu nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini banyak fenomena wong gak iso nekuk sikile ae gak gelem sujud, Pak. Terus posisinya, ya, ketika sholat dia duduk padahal dia bisa berjalan, ya. Dia bisa berdiri. Seharusnya ketika posisi sholat itu sedang berdiri seperti rakaat, ya, itu harus berdiri kata para ulama. Kalau pas sholatnya bagian sujudnya tidak bisa, baru dengan duduk. Nah kebanyakan ini salah kaprah. Saya tidak bisa sujud, makanya saya sholatnya duduk. Makanya kita itu harus memaksimalkan diri kita, ya, memaksimalkan kita dalam ibadah. Yaitu tadi, Pak, karena apa? Salah satu bentuk bayar nikmatnya Allah, ya, yang telah tercurahkan kepada kita semuanya itu tidak ada harga yang pantas kecuali kenikmatan itu adalah senantiasa dibayar dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, itu sekedar sebagai mukadimah pembuka pada
pertemuan kita pada malam hari ini, maka sesuai dengan tema bahwasannya Isra Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, di mana sekarang kita ini berada di penghujung akhir dari bulan Rajab. Sering kita ini kalau berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu kan di mana-mana bahas Isra Mi'raj. Yang dibahas, yang paling sering dibahas itu kan perjalanan Nabi dari Mekah ya ke mana? Iya, tiba ikrung ya. Al-Aqsa. Tak pikir gak ngrungokno. Dari Al-Aqsa setelah itu Mi'raj naik ke atas, sering disampaikan masalah itu. Tetapi dalam kesempatan ini, Pak, saya ingin membahas dari sudut pandang yang lain. Jadi saya itu sering ngamati di beberapa masjid, di beberapa kajian itu kira-kira mana yang belum pernah tersampaikan oleh para narasumber. Makanya pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari sudut pandang yang lain. Dan mudah-mudahan ini benar-benar memberikan wawasan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, pembahasan ini sebenarnya saya ambil dari salah satu kitab ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau ini membahas atau mengarang sebuah kitab yang masyhur yang berjudul Bidayah wan Nihayah. Bidayah wan Nihayah ya. Jadi ternyata ada kaum yang dulu itu pernah Isra dan Mi'raj. Jadi Allah itu sebelum menciptakan Adam itu sudah menciptakan klan, sudah menciptakan suatu kaum, dan ini jaraknya jauh banget, bahkan bisa jutaan tahun sebelum diciptakannya Adam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir menulis Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu kaum di mana kaum ini mempunyai kesenangan merusak bumi. Hingga akhirnya Allah itu mengkiamatkan mereka, menghancurkan mereka, dan dengan cara apa? Menurunkan meteor. Dan mereka ini adalah bangsa api. Jadi bangsa api dilawan oleh api. Jadi kayak cerita Avatar ya. Jadi kalau lihat film kartun Avatar itu, ya memang cerita Avatar mungkin diilhami dari cerita ini. Ma'asyiral muslimin, waktu itu ketika bangsa api ini ya dihancurkan oleh Allah menggunakan meteor atau batu api, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril. Ya. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, mengatakan, "Wahai Jibril, itu ada putranya Raja Jan. Ya. Didiklah dia, ajak dia Mi'raj ke langit-langitku." Kemudian Allah pun memberikan mengizinkan kepada Jibril untuk mengajarkan zikir-zikir, Pak. Termasuk semua zikir-zikir yang dilantunkan oleh para malaikat diajarkan oleh Jibril kepada putra Raja Jan ini. Bahkan tidak itu saja, sampai alam Jabarut, alam Malakut, kepada alam surga dan alam neraka. Ma'asyiral muslimin, dan putranya Raja Jan ini yang dimi'rajkan oleh Allah dengan mengajak Jibril tadi diberi nama Ahyas. Jadi Ahyas ini akhirnya diganti namanya oleh Allah dengan sebutan gelar namanya Malaikat Azazil. Jadi kalau jenengan pernah mendengar kata Azazil, jadi Malaikat Azazil ini adalah nama atau gelar yang diberikan kepada Ahyas, putra dari Raja Jan yang diajak Mi'raj oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Azazil ini bersuluh. Bersuluh itu istilahnya orang-orang tarekat ya. Bersuluh itu menyendiri, Pak.
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir itu disebutkan bersuluh menyendiri atau tirakat kata orang Jawa selama 18.000 tahun. Maaf, ini keterangan dari Imam At-Tabari ya. Bukan bersuluh selama 18.000 tahun, itu keterangan dari Imam At-Tabari dalam salah satu kitabnya. Akhirnya ma'asyiral muslimin, setelah bersuluh 18.000 tahun, Allah pun memberikan ujian yang pertama kepada Azazil. Azazil diperintahkan oleh Allah bersujud kepada orang yang diciptakan dari tanah, dan tanah itu yang biasa diinjak-injaknya. Nah, selama ini Ahyas atau Azazil yang kemudian karena dia tidak mau bersujud, sehingga akhirnya apa? Namanya yang awalnya bergelar malaikat Azazil, sehingga akhirnya dia berganti nama menjadi iblis. Ya, bayangkan Pak, kok bisa begitu? Coba nanti jenengan ikuti saja. Ma'asyiral muslimin, ketika Azazil yang berganti nama iblis ini mendapatkan perintah dari Allah untuk bersujud kepada Adam, maka Allah pun memerintahkan ya, di dalam surat Al-Isra ayat 61, ternyata iblis ini protes Pak. Qala asjudu liman khalaqta tin, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dan ternyata di sini muncul rasa rasisme. Tahu Pak, rasis Pak ya? Rasisme itu menganggap dirinya atau sukunya atau golongannya, rasnya itu paling baik di antara golongan yang lain. Lalu kemudian Azazil tadi mengatakan, loh, saya ini suku api, saya lebih mulia dari suku tanah. Makanya ini sering menimpa penyakitnya orang-orang ahli ibadah Pak. Kadang-kadang kita ini sobo masjid, kemana-mana ikut pengajian, ikut ngaji. Kita juga punya amalan hafalan Al-Quran, ya, sering qiyamul lail atau mungkin sholat tahajud, sering melakukan puasa, sering mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang penyakitnya itu tanpa kita sadari Pak. Kita itu ngeremehkan orang lain. Melihat orang cangkruan di warung, pas ada azan mereka nggak datang. Kadang-kadang sempat di dalam hati itu meremehkan mereka. Inilah penyakit yang dimunculkan pertama kali Allah dalam kalbunya Azazil, yang akhirnya diberganti nama menjadi iblis. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Maksudnya siapa? Adam yang diciptakan dari tanah. Nah, ternyata di sini iblis itu menggunakan kias. Kias itu salah satu hukum Islam Pak. Jadi kias itu oleh para ulama dijadikan sebagai landasan hukum untuk memperbandingkan sesuatu. Contoh misalnya, ketika ada pembayaran zakat fitri atau zakat fitrah, kalau di kalangan Arab makanan pokoknya adalah gandum, maka itu dikiaskan. Kalau orang Jawa, orang Indonesia pada umumnya itu makanan pokoknya adalah beras, maka gandum ini dikonversi membayar zakat diganti dengan beras. Ini namanya kias ya. Dan Azazil atau iblis ini menggunakan kias. Loh, saya ini bangsa api, lebih baik daripada dia, daripada yang diciptakan dari tanah. Nah, ternyata iblis ini kiasnya salah. Kenapa? Karena tidak bisa dibandingkan antara api dan tanah. Lalu bagaimana para ulama menjawab kias yang salah dari iblis ini? Maka Imam Ibnul Qayyim pun menjelaskan, pertama, tidak ada sesuatu kias yang jelas yang ada perintahnya. Jadi kalau sesuatu itu jelas ada perintahnya, itu tidak ada kias. Kias itu hanya berlaku kepada hukum
yang hukumnya itu belum kita temukan. Contoh tadi misalnya bayar zakat. Kalau di masyarakat Arab itu makanan pokoknya gandum, karena di sana itu bayar pakai makanan pokok, maka dikiaskan. Karena tidak ada nas yang memerintahkan membayar zakat menggunakan beras, sehingga para ulama mengkiaskan, sehingga akhirnya boleh. Tetapi di sini kias yang dipakai oleh iblis sudah ada perintah yang jelas. Iblis, kamu sujudlah kepada Adam. Lalu iblis menggunakan kias. Loh, saya kan dari bangsa api, saya diciptakan dari api, sehingga saya lebih baik dari Adam yang diciptakan dari tanah. Tentu gugur kiasnya iblis karena ada perintah yang jelas. Kemudian jamaah sekalian, menurut para ulama, ternyata api dan tanah itu kira-kira jenengan itu api pundi, Pak? Antara api dan tanah itu api pundi? Halo? Loh. Lebih bagus tanah. Api kira-kira bisa dipadamkan dengan tanah? Kalau jenengan melihat api terus artinya api lebih baik dari tanah. Kemudian para ulama memberikan gambaran, api itu menghancurkan, merusak, kalau tanah menumbuhkan. Makanya kenapa tanah itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Makanya di dalam Al-Quran Allah sering mensifati wanita itu seperti tanah. Karena apa? Subur, Pak. Kemudian Allah juga di dalam Al-Quran itu mensifati ilmu, itu juga seperti tanah. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan kebaikan di dalam Al-Quran yang menggunakan kiasan tentang tanah ini. Jadi iblis di sini kiasnya salah. Karena apa? Tanah lebih baik daripada api. Makanya tidak kita di sini saja, Pak. Ternyata banyak orang itu yang tidak sadar ya, itu melakukan kesesatan dalam beragama. Dan ini sering kita jumpai ya. Ini kebetulan ada salah seorang ustadz. Kebetulan saya sangat mengenal beliau. Beliau tinggalnya di Kudus dan rumahnya itu dekat komplek makam wali Sunan Kudus. Kemudian dia itu ternyata berdialog dengan salah satu juru kunci ya, ketika membahas tentang surat Ali Imran ayat 169. Nah, kebetulan sang ustadz ini gelarnya LC ya, lulusan dari Madinah, ahli tafsir. Ketika membahas surat Ali Imran ayat 169 itu, dia mengatakan sang juru kunci makam Sunan Kudus berkata begini, mengutip surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanal ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dia mengartikan, jangan kamu kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup. Maka kamu jangan mengira Sunan Kudus ini mati, mereka itu hidup di sisi Allah. Jadi kita itu boleh minta bertawasul kepadanya. Sang juru kunci mengatakan begitu, memberikan pemahamannya menggunakan kias. Ya. Padahal Ustadz ini menerangkan padahal surat Ali Imran ayat 169 itu tafsirnya itu tidak begitu. Diceritakan tentang Jabir bin Abdillah yang punya bapak namanya Abdullah bin Haram yang meninggal karena peperangan dan mati syahid. Nah, Jabir bin Abdillah ini sedih, Pak, luar biasa melihat kondisi bapaknya meninggal dalam peperangan itu. Kondisi jenazahnya itu begitu mengenaskan. Banyak anggota tubuhnya yang terpotong. Jangan tahu, Pak, siapa Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah itu dari 10 sahabat, dari rankingnya itu termasuk 10 besar meriwayatkan hadis. Yang sering kita mendengarkan dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Aisyah, dan Jabir bin Abdillah ini juga sering menyampaikan. Makanya kadang-kadang kalau kita mendengar ada hadis dari Jabir bin Abdillah, nah Jabir bin Abdillah ini
punya bapak namanya Abdullah bin Haram, meninggal dalam peperangan dan dia sedih bapaknya meninggal itu dalam keadaan banyak anggota tubuhnya yang hilang. Lalu kemudian melihat kesedihan Jabir bin Abdillah ini, Rasulullah SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwasannya khusus untuk Jabir ini Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 169 menceritakan dialog ya, antara Allah dengan Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir bin Abdillah. Bapaknya Jabir bin Abdillah setelah merasakan bagaimana mati syahid itu kok begitu enaknya, kepengen dihidupkan lagi. Dan kata Allah, tidak bisa, kematian itu sudah ditetapkan untuk makhlukku. Lalu apa yang kamu minta? Dalam dialog itu disebutkan, lalu bapaknya Jabir bin Abdillah minta supaya apa? Kabarnya, kebahagiaannya ini disampaikan kepada keluarganya. Sehingga akhirnya apa? Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 169. Dan ini tafsirnya. Jadi kadang-kadang di depan makam wali itu kan ada di pintu pagarnya, pintu gerbangnya kan ada tulisan surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanal ladina, dan jangan dikira mereka itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Dan tidak ada keterangan dalam tafsir ini mengenai tentang bagaimana kita itu harus meminta kepada mereka. Jadi ini termasuk kias yang salah, Pak. Makanya kadang-kadang kalau kias itu kita tidak tahu kaidahnya, tidak tahu metodenya, sehingga akhirnya apa? Bisa merusak agama. Sehingga akhirnya hal-hal seperti ini yang akhirnya menjadikan seseorang itu merasa benar padahal sebenarnya dia tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan, kita kembali kepada pembahasan awal. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, Allah pun ketika itu menciptakan Adam. Jadi setelah Ahyas yang diberikan gelar malaikat Azazil ya, lalu kemudian Allah menciptakan Adam. Lalu Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Ternyata ketika Allah mengatakan demikian, ada dua kelompok malaikat. Kelompok yang pertama mengatakan qalu adaj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak ya, merusak dan memporak-pandakan aturan di bumi ini? Ini adalah komentar dari kelompok malaikat-malaikat cahaya. Lalu komentar yang kedua dari kelompok malaikat api dan malaikat Azazil atau Ahyas yang akhirnya bergerak menjadi iblis ini masuk dalam kelompok malaikat api. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqassidu lak. Kami lebih banyak bertasbih kepadamu ya Allah, memuji dan mensucikan Engkau ya Allah. Tapi kenapa Engkau kok malah menciptakan seorang Adam sebagai calon khalifah? Lalu akhirnya Allah memerintahkan kepada iblis, kepada malaikat Azazil bersujud kepada Adam, lalu dia menolak sehingga akhirnya iblis pun diganti malaikat Azazil namanya diganti menjadi iblis. Dan iblis yang awalnya menjadi penduduk surga dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tapi sebelum dikeluarkan, Allah bertanya kepada iblis, apakah kamu termasuk minal alim, termasuk bangsa yang sangat tinggi? Lalu kemudian setelah itu iblis mengatakan, baiklah, aku terima keputusanmu ya Allah, bahwa Engkau jadikan aku sebagai kelompok yang sesat dan Kau jadikan aku sebagai penduduk neraka. Tapi aku punya permintaan, izinkanlah aku menggoda anak keturunan Adam hingga sampai datangnya kiamat. Makanya
iblis itu adalah kaum yang paling panjang umurnya, ya, sampai datang hari kiamat. Bertujuannya apa? Untuk mengganggu dan menggoda anak keturunan dari Adam. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang kita menginjak benang merah dari pembahasan kita malam hari ini. Lalu apa bedanya? Lalu apa yang membedakan Isra dan Mi'rajnya Azazil dan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Azazil atau yang awalnya bernama Akhyas putra Raja Jan diajak Mi'raj oleh malaikat Jibril atas perintah Allah melewati alam-alam Jabarut, Malakut, alam surga, alam neraka, bahkan sampai berzikir, bersuluh kepada Allah sepanjang 18.000 tahun. Ternyata hatinya tidak dibersihkan oleh Allah terlebih dahulu. Hatinya, sanubarinya itu tidak bersih. Tetapi beda dengan Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau diperjalankan oleh Allah sampai Mi'raj kepada Allah, hatinya dibersihkan oleh Allah. Seluruh kotoran-kotoran di dalam hatinya dibersihkan. Bahkan Nabi itu, makanya kenapa Nabi itu ketika masih kecil, ketika dia tertarik datang ada orang duwe gawe gelar orkes Melayu, dia tertarik dengan bunyi-bunyian itu ingin datang. Begitu melangkah langsung dipingsankan oleh Allah, jebret. Besok paginya baru bangun supaya menghindari hatinya terkotori dengan perbuatan kemaksiatan. Lalu dikisahkan bagaimana malaikat Jibril itu membelah dadanya Nabi. Dan itu diulangi lagi sampai 2 kali ketika Nabi agak besar. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ada bekas jahitan di sini, Pak. Dadanya dibuka. Dibuka hatinya, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Sehingga akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW bersih hatinya. Hilang sifat iri, hilang sifat dengki, hasad dan sebagainya, kotoran di dalam hatinya menjadi bersih. Beda dengan Akhyas yang bergerak menjadi Azazil lalu menjadi iblis. Dia memang Mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah bisa mencapai alam surga, masuk ke dalam alam neraka, malam Jabarut, alam Malakut, bersuluh kepada Allah selama 18.000 tahun. Tetapi karena hatinya tidak bersih, ketika diuji oleh Allah, sujudlah kamu kepada Adam, dia merasa dirinya lebih baik, lebih alim, lebih dekat kepada Allah. Dia mengatakan, loh, kenapa saya harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah, padahal tanah adalah sesuatu yang sering aku injak-injak. Makanya bedanya di sini. Makanya di dalam Islam itu para ulama membagi, Pak. Ibadah itu dibagi 2, ibadah fisik sama ibadah hati. Jenengan sering mendengar amal yang nanti dihisab oleh Allah adalah salatnya. Barang siapa yang bagus salatnya, maka seluruh amalannya pasti baik. Barang siapa yang buruk salatnya, maka seluruh amalnya pasti buruk. Ini mewakili ibadah dari segi fisik. Tetapi kalau ibadah hati, ya, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik saking takutnya dengan hadis ini sampai pingsan 3 kali. Pagi menyampaikan hadis ini, sore baru selesai, Pak. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? Mereka bukan pezina, mereka bukan pembunuh, mereka bukan pencuri, mereka bukan penipu. Yang 3 orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka adalah pertama, orang yang berjihad di jalan Allah lalu mati syahid. Lalu Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan? Kami berjihad ya Allah. Kadzabta, bohong. Sesungguhnya kamu dulu berjuang di jalan Allah. Katamu, kamu ingin dianggap sebagai pemberani. Dan kamu
sudah mendapatkan itu, kata Allah, maka masuklah kamu ke dalam neraka. Rupanya Allah itu bisa melihat isi hati manusia, Pak. Makanya jangan terbuai ya dengan belegere orang, dengan plastik. Itu kadang-kadang bisa menipu, Pak. Seorang yang berjihad melawan musuh, dia ingin dianggap pemberani. Allah tahu di dalam hatinya, kazabta. Karena kamu niatnya mencari dunia, maka masuklah kamu ke dalam neraka. Orang kedua adalah orang berilmu, ahli Quran, hafal Al-Quran. Apa yang kamu lakukan dulu? Saya dulu mengajarkan Al-Quran, ya Allah. Saya berdakwah. Saya juga membimbing mereka mendapatkan petunjuk darimu, ya Allah. Bohong. Kamu dulu dalam kehidupan dunia ingin disebut sebagai orang yang alim. Kamu bangga dengan kualitas bacaan Quranmu. Kamu seneng kalau ada orang mengatakan, wih, nek ngimami lo enak, suaranya merdu. Kamu terbuai dengan itu semua, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, sehingga apa? Masuklah kamu ke dalam neraka. Allah tahu di dalam hatinya. Makanya Allah itu mengetahui isi hati manusia, Pak. Lalu golongan yang ketiga yang dimasukkan pertama kali ke dalam neraka adalah orang-orang yang dermawan, berharta. Apa yang kamu lakukan? Ditanya oleh Allah. Saya dulu mendermakan harta saya, berinfak sodakoh, wakaf, untuk menunjang kehidupan agamamu, ya Allah. Kazabta, bohong. Kamu dulu itu menyumbang ke sana ke sini, kepingin dianggap oleh manusia sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang ringan tangan dan sebagainya. Karena kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan, maka masuklah ke dalam neraka. Jadi ternyata aspek di dalam agama kita ini, Pak, tidak hanya memperhatikan masalah lahiriah saja, tapi juga masalah batiniyah. Makanya kalau hati kita ini bersih, makanya saya itu pernah teringat, jenengan tahu Yai Maimun Zubair dari Rembang, Pak. Itu kan pernah dikirim ke grup ya, di grup saya. Beliau mengatakan begini, istilah sampe nek gak kuat poso ya gak apa-apa, gak poso. Penyene wong iki penyene ana sing iso, ana sing kuat, ana sing enggak. Sampe nek gak kuat salat ya gak apa-apa, salat fardu ae, gak usah salat sunah, gak usah salat tahajud. Nek sampean gak ada duit ya gak apa-apa. Nek sampean gak iso haji umroh ya gak apa-apa. Sepenting siji, katanya Yai Maimun Zubair, punya hati yang bersih. Hati yang bersih dari apa? Iri hati, dengki dan sebagainya. Kenapa? Beliau ngambil satu riwayat dari Imam Ahmad, hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat Ansor. Waktu itu Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabat, mengatakan yadlak fikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Uduk jalan, seorang sahabat laki-laki nenteng sandalnya, dia berwudu masuk masjid, sholat 2 rakaat langsung ikut kajian. Besoknya Rasul mengatakan, lihat, sebentar lagi ada calon penghuni surga. Ternyata laki-laki kemarin, Pak. Hari ketiga juga begitu, datang lagi calon penghuni surga. Ternyata laki-laki yang kemarin. Sehingga akhirnya putra dari Amr bin As itu terketuk hatinya, ingin melihat, ingin mengetahui apa sih tipsnya orang ini bisa mendapatkan janji dari Rasulullah bahwa dia itu calon penghuni surga. Akhirnya dia ikut bermalam di situ selama 3 hari. Selama 3 hari itu nginep itu dia nggak lakukan apa-apa. Habis isak tidur, jam 1 bangun, Pak. Tiba nang jeding tok, Pak, pipis. Mantan niku tilem malih. Setengah jam sebelum subuh bangun, lalu berangkat ke masjid. Setelah subuh dia langsung kerja, karena kerjanya bikin roti. Kalau orang bikin roti kan masaknya harus pagi-pagi kan ya. Masak harus pagi-pagi, digoreng terus dijual. Setelah itu, setelah sholat duhur mungkin capek, dia tidur lagi. Terus maghriban berjamaah. Seperti itu tadi, Pak, siklusnya selama 3 hari. Loh, kok biasa sih, katanya putranya Amr bin As ini. Hingga akhirnya dia ngomong, sebenarnya saya nginep ke rumahmu itu karena penasaran. Rasulullah mengatakan bahwa engkau ini calon penghuni surga, dan itu dikatakan Rasul 3 hari berturut-turut, dan saya yakin Rasul itu tidak mungkin bohong.
Baiklah, kalau gitu saya minta maaf mengganggu waktumu. Saya hanya penasaran saja, ternyata aku tidak melihat istimewa dari ibadah. Setelah 5 langkah, tek 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 tek, bentar, tunggu. Si pemilik rumah, memang aku tidak banyak sholat, tidak banyak sedekah, tidak banyak amal-amal lainnya. Tetapi aku punya kebiasaan. Mungkin kebiasaan inilah yang menjadikan Rasulullah mengatakan aku calon penghuni surga. Apa kebiasaannya, Pak? Sebelum tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku tanpa mereka minta maaf terlebih dahulu kepadaku. Ya Allah, hilangkanlah di dalam hatiku ini sifat iri, dengki, benci, hasad kepada saudaraku yang lain. Sehingga apa? Mungkin inilah yang menyebabkan seseorang itu, aku ini dikatakan calon penghuni surga. Makanya Pak, kalau kita melihat kembali kepada pembahasan kita, maka Nabi Muhammad SAW ini menjadi sosok yang dewasa, Pak. Hatinya bersih. Makanya Rasulullah itu mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka salamatus sadar. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelapangan di dalam hatiku. Jangan bedakan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 1000 lebih, Pak. 1000 tahun lebih. Nabi Nuh itu sudah tua, pun sepuh, tetapi kala dewasa, ya, kala bersih hatinya dengan Nabi Muhammad. Sekian puluh tahun berdakwah, pengikutnya kok iku-iku wae. Sehingga akhirnya apa? Hanya satu orang, keluarganya menentang dakwahnya, sehingga akhirnya apa? Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah saja mereka ya Allah. Apabila mereka masih ada di dalam permukaan bumi ini, niscaya mereka akan mempengaruhi umatmu yang lain. Sehingga hingga akhirnya apa? Doanya Nabi Nuh ini dikabulkan oleh Allah. Sehingga akhirnya apa? Disuruh bikin kapal, ya. Setelah bikin kapalnya besar, hewan-hewan pengikutnya yang sedikit itu masuk kapal, sehingga akhirnya Allah menyuruh air banjir besar banding-bandang untuk menghancurkan kaumnya. Tapi beda dengan Nabi Muhammad yang hatinya sudah dibersihkan, sudah disucikan oleh Allah. Misalnya dalam ketika beliau ini datang kepada daerah yang dinamakan Taif, tidak hanya umpatan, tidak hanya omongan-omongan kotor saja yang dia terima, tapi juga fisik, Pak. Dilempar batu, dilempar kotoran. Lalu kemudian akhirnya dengan dengan rasa sedih, Rasulullah SAW itu duduk di bawah sebuah pohon. Lalu datanglah Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, maukah engkau aku tawarkan bantuan? Apa jawaban dari Nabi Muhammad? La fa innahum la ya'lamun. Oh enggak. Karena mereka itu sebenarnya enggak tahu. Mereka itu enggak ngerti yang aku maksudkan ini. Lalu kemudian apa? Rasul itu mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, gantikanlah mereka dengan keturunan-keturunan mereka, di mana keturunan itu akan menjadi kaum yang taat dan beriman kepadamu ya Allah. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad itu ditolak dakwahnya, mendapatkan siksaan fisik, dilempar batu, dilempar kotoran, apalagi juga dengan umpatan secara verbal, dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Tetapi dengan kebersihan hatinya, mereka itu tidak tahu, ya Allah, gantikanlah mereka dengan generasi anak-anak mereka yang akhirnya mereka menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu. Inilah ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Makanya Isra dan Mi'raj ini salah satu hikmahnya adalah bahwasannya menjaga kebersihan hati itu penting. Kalau kita kembali kepada kisah di awal tadi, Ahyas yang berganti nama menjadi malaikat Azazil, yang alim, ahli ibadah. Kemudian dia merasa dekat kepada Allah, mengetahui yang gaib, sudah Mi'raj, ya. Bahkan dia mendekatkan diri kepada Allah selama 18.000 tahun.
tetapi karena di dalam hatinya ada kotoran hati, sehingga akhirnya dengan kotoran hati itu menjadikan dia awalnya menjadi penghuni surga berubah menjadi iblis yang dinas oleh Allah menjadi penghuni neraka. Makanya di sini kita tekankan, tidak hanya kita itu soleh secara fisik saja, tetapi kesolehan itu harus membuahkan di dalam hati ini menjadi hati yang senantiasa bersih. Kebetulan saya sering mengamalkan doa ini. Saya ini pernah di Depak, Pak. Depak itu di Depak itu apa? Saya itu pernah biasa diusir dengan halus. Saya dulu pernah menghandle sebuah masjid, Pak. Akhirnya karena kesalahpahaman, saya akhirnya banyak mengusulkan gimana itu dijadwal, enggak usah. Enak, orang yang kalau dijadwal ngisi kusuban, enggak usah. Dan orangnya itu memfitnah saya, kemana-mana menjelek-jelekan saya, Pak. Terus, tetapi saya alhamdulillah tidak punya rasa sedikit pun di dalam hati saya ini mangkel dan saya anggap sebagai bentuk kafarat untuk saya. Karena saya memahami perlakuan buruk orang lain kepada diri saya itu adalah bentuk kafarat saya terhadap apabila nanti Allah bisa mengurangi dosa-dosa saya. Tetapi di situ saya mengamalkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka salamatus sadri. Ya Allah, berikanlah kelapangan hati saya. Berikanlah hati saya ini hati yang sehat ya Allah, hati yang bersih dari rasa benci. Dan sama sekali sampai orang-orang itu heran, jamaah-jamaah sampean kok sih Pak, kok ya biasa saya ketemu mbak wong itu. Memang gimana Pak wong? Yang semuanya itu memang ujian dari Allah. Memang kadang-kadang ujian itu tanpa kita sadar itu macamnya banyak Pak. Bisa juga karena kita difitnah orang dan sebagainya. Apalagi Nabi saja Pak, sebagai seorang utusan Nabi dan Rasul yang berdakwah seperti saya sampaikan tadi di Taif, tidak hanya dilempar dengan batu tapi juga dengan kotoran, sampai dihina dengan kata-kata menyakitkan. Sekelas Nabi saja begitu, apalagi kita sebagai pengikutnya yang menjadi penerus dakwah Nabi ini. Memang itu salah satu risikonya. Makanya kita ini insya Allah kalau hati kita bersih, kita tidak mudah baperan Pak. Baper itu kenapa Pak? Terbawa perasaan, ngambek didik. Soalnya nun saya kadang-kadang kula ini kan nyepeng masjid teng benteng ya, sering jadwal ustad. Kadang-kadang ustad itu kayak gak gelem ngono nek, gak gelem balik mana nek diisi apa diundang ngoten niku. Kadang-kadang nggih baperan nggih, kadang-kadang terus ustad baperan ngoten, tapi nggih iso balik-balik. Karena mereka itu juga manusia yang punya kekurangan dan kelebihan. Dan banyak juga beberapa ustadz yang saya kenal orangnya lurus, ikhlas juga banyak. Jadi mereka semata-mata ingin berdakwah, menjadikan dakwah itu sebagai ladang amalnya. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Jadi peristiwa Isra ini disebutkan oleh Allah di dalam surat ke-17 surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadamu sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Di sini Allah mengatakan dalam awal ayat ini subhanalladzi, Maha suci Allah. Banyak peristiwa yang bersejarah di dalam Al-Qur'an, termasuk diantaranya peristiwa Nabi Adam, peristiwa penciptaan peristiwa penyembelihan Ismail dan peristiwa-peristiwa yang lain, tapi tidak diawali dengan kalimat subhana. Tetapi khusus Isra dan Mi'raj ini diawali dengan kalimat subhana, Maha suci Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memperkenalkan dirinya sebagai Maha suci dari segala kelemahan, Maha suci dari segala kekurangan, dan Maha suci dari ketidakmampuan. Allah
seakan-akan mempertaruhkan kesuciannya, kata para ulama tafsir, untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa tauhid, Pak. Maka kita harus meyakininya. Kemudian di situ ada kalimat asra yang memperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Artinya yang diperjalankan itu pasif, yang Allah yang memperjalankan yang aktif. Jadi lebih banyak yang aktif di sini adalah Allah. Makanya kalau di nurut logika nggak masuk akal, wong dalam satu malam bisa datang pergi ke tempat yang jauh lalu kembali lagi di tempat asal di Mekah hanya satu malam. Kemudian di situ Allah mengatakan bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa di sini kok tidak langsung mengatakan Muhammad? Kenapa harus dikatakan bi abdihi? Maka para ulama pun menjelaskan kalau kalimat bi abdihi, kalimat hamba, di situ menyimpan dua pemahaman. Yang pertama, hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu digerakkan oleh Allah ruh dan jasadnya. Jadi bergerak ini ruh dan jasadnya. Kadang-kadang kalau Nabi kayak Nabi Ibrahim itu kan dapat perintah menyembelih anaknya kan dari mimpi ya. Nah kalau Nabi Muhammad ini ruh dan jasadnya, hamba, jadi lengkap. Dan yang kedua, kenapa Allah mengatakan bi abdihi? Memang Nabi Muhammad itu diakui sebagai hambanya Allah, Pak. Maka di dalam hal ini Allah mengatakan bi abdihi yang telah memperjalankan hambanya. Maka kadang-kadang kita itu sering mengaku saya ini hamba Allah. Kadang-kadang kalau ada ustadz yang ditanya di WA, menurut saya Pak, saya hamba Allah dari Jabon. Dia mengakui dirinya hamba Allah. Tetapi belum tentu Allah mengakui dirinya adalah hamba. Beda dengan Nabi Muhammad, dikatakan oleh Allah bi abdihi. Lihatlah, saksikanlah bahwa Muhammad itu adalah hambaku. Ya sama saja saya bilang, Pak, saya itu kenal dengan Pak Prabowo. Ya kenal saya. Tapi masalahnya Pak Prabowo tidak kenal saya. Kan seperti itu kan. Banyak orang itu mengaku secara manusiawi untuk mendapatkan legalitas dari orang lain itu, saya itu kenal presiden, Pak. Tapi presidennya yang nggak kenal saya. Ya seperti ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah mengatakan, yang mengatakan hamba di sini adalah Allah, artinya mengakui dari Muhammad adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, karena sudah berkumandang adzan Isya, karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita harus menghormati waktu, dan tentunya di antara kita juga banyak yang punya kepentingan dan keperluan. Sehingga kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, memberikan hidayah kepada kita dengan tema yang kita bahas ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kita semangat, dorongan, motivasi. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian ada kekurangan, ada kesalahan. Sesungguhnya karena memang itu adalah karena saya sebagai hamba mempunyai banyak kekurangan, dan kesempurnaan dan kebenaran firman hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan baiklah, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.